Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sejarah organisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pemateri pertama saya sendiri Ardi Ramadiansah dan pemateri berikutnya adalah saudara Muhammad Saiful. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama, sejarah berdirinya lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah oleh Kiai Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan pengusahawan di Jawa Timur. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatul pada tahun 1918 yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar pada tahun 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Watan pada tahun 1924 sebagai gerakan politik dan bentuk pendidikan. Dengan demikian, maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi NU. Yang pertama, wawasan ekonomi kerakyatan, yang kedua wawasan keilmuan dan sosial budaya, dan yang ketiga wawasan kebangsaan. Setelah NU resmi berdiri menjadi Jamiah pada tahun 1926, telah banyak madrasah-madrasah yang berdiri di samping pondok pesantren yang telah lama ada dan mengakar di Indonesia. Melihat kenyataan yang ada pada saat itu, maka Muktamar 2 tahun 1927 membicarakan masalah perbaikan metode pengajaran di pondok, pesantren, dan madrasah-madrasah. Selanjutnya pada Muktamar ketiga pada tahun 1928 di Surabaya dibicarakan pengembangan dan perluasan pondok pesantren dan madrasah. Salah satu program permanen Nahdlatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberi nama dengan istilah ma'arif. Semua program kerja Nahdlatul Ulama tidaklah semata-mata usaha untuk mencapai suatu tujuan baru, tetapi pertama-tama adalah manifestasi dari pelaksanaan ajaran agama Islam. Demikian pula urusan madrasah atau sekolah. Pertama-tama adalah pelaksanaan perintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus merupakan keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam usaha mencerdaskan bangsa dan umat. NU telah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dan tetap berada dalam naungan NU, yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau LP Ma'arif NU. Lembaga ini merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan NU yang didirikan dengan tujuan mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Lembaga ini juga berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan pendidikan NU yang ada di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus majelis wakil cabang. Sejarah berdirinya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di Indonesia lahir dan ditetapkan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ini dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah sebagaimana dalam AD atau ART ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid dalam usaha di segala bidang kehidupan, seperti halnya mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia.
Kelahiran Muhammadiyah di Indonesia memiliki sebab-sebab yang melantar belakangi berdirinya Muhammadiyah itu sendiri. Ini dilantar belakangi oleh faktor subjektif Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah dan faktor objektif yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Faktor subjektif yang dimaksud di sini ialah yang berkenaan dengan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Ini pengalaman dan pendalamannya terhadap kandungan Al-Quran, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan menelaah mendalami kandungan Al-Quran dan mentadaburinya, utamanya pada surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Yang kedua, faktor objektif. Faktor objektif ialah yang berkenaan di luar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini mengenai kondisi-kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk Muhammadiyah dan mengembangkan gagasan pembaruannya tidak terlepas dari kondisi sosial umat Islam ketika itu yang menghadapi berbagai tantangan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang memainkan peran penting dalam pergerakan pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran Islam semata di masjid-masjid, tetapi lebih dari itu. Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Melalui pendidikan inilah Muhammadiyah memainkan perannya sebagai organisasi modernis dalam pendidikan. Salah satu gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang penting dicatat adalah memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah yang dikelola pemerintah. Ialah sendiri pernah menjadi pengajar agama Islam di Week School Jetis Yogyakarta sekitar tahun 1910. Walaupun pelajaran itu masih bersifat ekstrakurikuler dan dilaksanakan pada hari Sabtu sore dan Minggu pagi, namun peristiwa itu merupakan peristiwa yang pertama agama Islam diajarkan di sekolah. Selanjutnya, poin yang B, bentuk dan lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan NU. Sebagai usaha modernisasi pendidikan NU, maka dibentuklah lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang disingkat LP Ma'arif NU. Lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama merupakan aparat representasi Nahdlatul Ulama NU yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus majelis wakil cabang. LP Ma'arif NU dalam perjalanannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satu satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI maupun madrasah maupun Departemen Agama RI yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Bernaung di bawahnya mulai dari TK, SD, SMP, SMO atau SMK, MI, MTS, MA, dan beberapa perguruan tinggi. Bentuk dan lembaga pendidikan Muhammadiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pengembangan cabang dan ranting. Yang kedua, lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan. Yang ketiga, lembaga penelitian dan pengembangan. Yang keempat, lembaga penanggulangan bencana. Yang kelima, lembaga zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, lembaga hikmah dan kebijaksanaan publik. Selanjutnya yaitu lembaga seni budaya dan olahraga. Yang terakhir, lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Sedangkan lembaga Muhammadiyah di bidang pendidikan yaitu dari sekolah dasar, sekolah madrasah ibtidayah, sekolah menengah pertama, sekolah madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, pondok pesantren, dan akademik, politeknik, dan sekolah tinggi. Dan ada juga universitas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu keunikan kurikulum dan materi yang digunakan NU dan Muhammadiyah. Yang pertama, keunikan kurikulum dan materi yang digunakan NU. NU dan pondok pesantren merupakan dua institusi yang berbeda, tetapi keduanya nyaris tidak dapat dipisahkan. NU adalah organisasi sosial keagamaan, bahkan pada perkembangan berikutnya terjun dalam kancah politik. Sementara pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai dan materi dalam proses belajar mengajarnya. Walaupun dua lembaga keagamaan ini berbeda, namun tak dapat dipisahkan karena masing-masing saling mendukung satu sama lain. Pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu dengan metode betonan dan sorogan. Pada waktu itu di pesantren tidak atau belum diajarkan ilmu-ilmu umum. Dari uraian dapatlah dipahami bahwa model pendidikan Nahdlatul Ulama bersifat tradisionalis, yakni mengembangkan sistem pendidikan pesantren. Meskipun pada perkembangan berikutnya NU pun menyelenggarakan pendidikan modern seperti sekolah atau madrasah yang dalam pola belajar mengajarnya dilakukan sistem klasikal. Berikut ini matriks perubahan kurikulum nasional yang juga mempengaruhi kurikulum NU. Di saat keadaan sebelum, yang pertama, kurikulum NU cenderung berkonsentrasi pada kurikulum keagamaan dengan hanya mempelajari kitab-kitab kuning atau kitab klasik berbahasa Arab yang mempelajari fikih, Al-Quran, ilmu tasawuf dan kajian keagamaan lainnya. Keadaan sesudahnya menyelenggarakan kurikulum campuran yang memberikan pengajaran pengetahuan umum di samping ilmu-ilmu agama yang sudah ada, mencangkup bahasa Indonesia, matematika dan ilmu bumi yang kesemuanya ditulis dengan huruf Latin. Di saat proses modernisasi, melakukan penambahan pengajaran bahasa Belanda dan sejarah dan menghadirkan para tenaga pengajar yang ahli di bidang tersebut seperti Kiai Ilyas Santi dan keponakan Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri yang alumni HIS Surabaya. Keadaan sebelum yang kedua, pada tahun 1962 saat PBNU bagian Ma'arif mengadakan musyawarah tingkat wilayah di Bandung, Jawa Barat, akhirnya ide kurikulum campuran diresmikan, penggunanya dengan komposisi 70% agama dan 30% umum. Di saat keadaan sesudahnya, kurikulum yang dipakai oleh Ma'arif adalah kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tambahan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan madrasah, khususnya mata pelajaran studi keilmuan dan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja dengan komposisi 100% agama dan 100% umum. Di saat proses modernisasi, untuk sekolah umum, lembaga pendidikan Ma'arif NU menggunakan kurikulum yang diberlakukan secara nasional yang bersumber dari Depdiknas, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang mulai diaplikasikan pada tahun 2004 lalu. Maksud sekolah umum adalah SD, STP, SMU, SMK dan lembaga pendidikan umum yang sejenis. Materi pendidikan NU: mengetahui paham Aswaja sebagai salah satu paham Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk nyatanya adalah peserta didik dapat membangun akhlak dan moral sesuai dengan tuntunan Islam. Keunikan kurikulum dan materi yang digunakan Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menyusun kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang mendekati rencana pelajaran sekolah-sekolah kerajaan. Di pusat-pusat pendidikan Muhammadiyah, disiplin-disiplin sekuler, ilmu umum diajarkan meskipun Muhammadiyah memberi dasar sekolah-sekolahnya pada masalah-masalah agama. Dalam penyusunan kurikulum terlihat adanya pemisahan kedua macam disiplin ilmu, sehingga antara keduanya terinci dalam pembagian pelajaran tersebut dipisahkan menjadi mata pelajaran umum sebanyak 21 mata pelajaran dan mata pelajaran agama sebanyak 5 mata pelajaran. Mata pelajaran umum
seperti yang lebih besar 80% dan mata pelajaran agama 20%. Komposisi ini dapat menimbulkan kesan bahwa pada dasarnya pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah cenderung mengarah kepada pendidikan umum, dan yang membedakan antara sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan sekolah kerajaan hanya terletak pada adanya mata pelajaran agama. Kedua, dalam pelaksanaan pendidikannya, Muhammadiyah merupakan sistem pendidikan yang memadukan antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan sekolah, menjadi sistem pendidikan madrasah atau sekolah agama. Muhammadiyah lebih memperbanyak model sekolah agama dibanding model madrasah. Materi pendidikan Muhammadiyah menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pengajaran Al-Quran Hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi dan menggambar. Materi Al-Quran Hadis meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran Hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan, kemajuan, peradaban, hukum, kausalitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan akhlak budi pekerti. Saya akan bahas poin keempat, yaitu ilmuwan dan karya-karyanya. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh agama yang ikut berperan dalam membela Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Kiai Haji Asy'ari merupakan tokoh yang lahir di kota Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Kiai Haji Asy'ari meninggal di Jombang, Jawa Timur 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerapkan sistem pendidikan tradisional pada pesantrennya, yaitu salah satunya dengan metode hafalan. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan tentang tata krama, sopan santun, dan adab dalam mencari ilmu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sering membahas tentang pendidikan Islam. Sejumlah karya Kiai Hasyim Asy'ari yang masih menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara. Di antara kitab-kitab yang pernah ditulisnya adalah yang pertama, Adab Imam Ta'lim, kitab tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang guru dan murid. Yang kedua, At-Tabihatul Al-Wajibat, berisi penjelasan seputar praktik perayaan Maulid Nabi SAW di tanah air. Yang ketiga, Ar-Risalah Al-Jami'ah, mengulas berbagai persoalan tentang kematian, tanda-tanda hari kiamat, serta penjelasan seputar konsep sunnah dan bid'ah. Yang keempat, An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, menjelaskan makna dan hakikat mencintai Rasulullah SAW, serta beberapa hal yang menyangkut ittiba, mengikuti, dan ihya, memelihara terhadap sunnah-sunnah beliau. Yang kelima, Ar-Risalatu At-Tauhidiyah, menjelaskan konsep dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis adalah seorang pahlawan nasional dan juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Ia bergabung sebagai anggota Budi Utomo yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Ia adalah sosok pemuda pembaharu yang sangat mengedepankan idealisme dalam hidupnya, terutama dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868, meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun.
karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, mencetak selebaran berisi doa sehari-hari, jadwal sholat, jadwal puasa Ramadan, dan masalah agama Islam lainnya. Yang kedua, menerbitkan buku-buku meliputi masalah fikih, akaid, tajwid, hadis, sejarah para nabi dan rasul, dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran mengenai akhlak dan hukum. Yang ketiga, menerbitkan terjemahan buku-buku untuk pengajian tingkat lanjut bagi orang tua. Yang ketiga, Kiai Haji Imam Jakarsi. Imam Jakarsi lahir di Gontor, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1910 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1945. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Jakarsi banyak ditetapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Indonesia seperti pesantren modern, sekolah Islam terpadu, sekolah berbasis asrama, sistem klasikal. Pembelajaran dimulai dari materi yang mudah ke materi yang sulit. Inilah yang sekarang ini banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Karangan Kiai Haji Imam Jakarsi dalam bentuk tulisannya diantaranya adalah yang pertama, Darus Al-Lugha Al-Arabiyah, merupakan buku pelajaran bahasa Arab dasar dengan sistem Gontor. Yang kedua, Al-Afas Al-Mutaradifah, buku tentang sinonim beberapa kata dari bahasa Arab. Yang ketiga, Qawaid Al-Imlah, buku tentang kaidah-kaidah penulisan Arab secara benar. Yang keempat, Usluddin, buku pelajaran akidah Al-Sunnah wal Jamaah untuk tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Yang kelima, Senjata Pengajar, ditulis bersama kakak kandungnya Kiai Haji Zainuddin Fanani. Yang keenam, Bimbingan Keimanan, buku pelajaran akidah untuk tingkat dasar dan bacaan anak-anak. Sekian, terima kasih.